Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Bulghah fi Ahaditsil Ahkam karya Al-Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu ta'ala yang sudah wafat pada tahun 804. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-16. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau idza apabila dakhala al-khala'a masuk ke kamar kecil. Qala beliau mengucapkan Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku a'udzubika aku berlindung kepada engkau minal khubuth dari setan-setan jantan wal khaba'ith dan setan-setan betina. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya setan itu berada di kamar kecil, sehingga kita disuruh untuk berlindung dari setan kalau masuk kamar kecil. Dari mana taunya? Dari ini, minal khubuth wal khaba'ith, dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Tapi bacaan ini bisa dibaca dua bacaan, boleh juga baknya ini disukun, al-khubuth. Kalau dibaca sukun, al-khubuth itu artinya adalah keburukan, al-khaba'ith para pelaku keburukan. Jadi kita berlindung dari keburukan dan semua pelaku keburukan. Tapi kalau dibaca khubuth, maka artinya setan laki-laki maupun setan perempuan. Sehingga bacaan khubuth itu lebih umum. Karena kalau kita baca khubuth itu semua macam keburukan dan pelaku keburukan masuk. Setan masuk, maling masuk, copet masuk, semuanya masuk. Kemudian saya tampilkan hadis yang lebih jelas yang menunjukkan bahwasanya kamar kecil itu didatangi oleh setan. Karena setan itu suka tempat yang najis dan tempat yang kotor. Al-hushush, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil hushush, sesungguhnya kamar kecil ini muhtadarah, dihadiri yaitu oleh setan. Fa idza ata ahadukumul khala, kalau seseorang datang ke kamar kecil, falyakul, hendaklah mengucapkan a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith, atau khubuth wal khaba'ith, riwayat Abu Dawud. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan disunnahkannya sebelum masuk kamar kecil kita membaca doa perlindungan ini. Jadi yang dimaksud dakhalal khala, masuk kamar kecil, itu maksudnya sebelum masuk. Maka prakteknya baca doa dulu baru masuk. Masuknya kaki kiri dulu karena tempat yang kotor. Keluarnya kaki kanan dulu karena dari kotor menuju kepada yang bersih. Dari mana taunya bahwasanya doa ini dibaca sebelum masuk? Dari riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan idza arada ayyadkhulal khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa tersebut idza arada, jika ingin ayyadkhula, untuk masuk ke kamar kecil. Ini kata-kata ini idza dakhala, kalau diterjemahkan per kata idza, jika dakhala, telah masuk. Kalau diterjemahkan per kata, berarti zahirnya masuk dulu baru baca doa, tapi bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah ingin masuk baru baca doa, kemudian baru masuk. Makanya kaidahnya mengatakan al haditsu yufassiru ba'duhu ba'dan.
hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Hadis ini mengatakan idza dakhala, tapi hadis yang lain mengatakan idza arada ayyadkhula, jika beliau hendak masuk kamar kecil. Dan secara nalar tidak masuk akal ketika doa dibaca setelah kita masuk, karena tempat yang najis, tempat yang kotor tidak sepantasnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikirnya sebelum masuk. Ini secara nalar ya. Secara dalil pun memang seperti itu. Adapun hukumnya, bolehkah kita di kamar kecil kita membaca wirid? Misalnya mau wudu membaca bismillah. Boleh, tetapi bismillahnya tidak dibaca di tempat kita buang hajat. Misalnya pipisnya di kloset. Nah, di kloset jangan baca bismillah. Geser, kemudian ke tempat keran yang ada di kamar kecil. Nah, kita baca bismillah, nggak apa-apa. Bismillah. Nggak usah keras-keras. Demikian dijelaskan oleh guru kami, Syekh Mustafa Al-Bukhari. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia biasa, sehingga beliau itu dakhalal khala, kadang-kadang juga butuh untuk masuk kamar kecil, BAB, BAK. Hanya saja beliau itu punya khususiyah. Kekhususiahannya apa? Konon, wallahu a'lam, kalau beliau BAB atau BAK, maka masuk ke dalam tanah itu tidak ada bekasnya. Mohon maaf, tainya itu enggak ada, ditelan oleh bumi. Tapi kekhususan ini tidak kita temukan dalam hadis yang sahih. Kita hanya menemukannya dari hadis yang dhaif ya. Saya temukan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ini kitab yang sangat populer tentang fadilah-fadilah dan keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kalau engkau itu buang hajat kok tidak ada bekasnya?" Nah ini, maka beliau jawab, kenapa nggak ada bekasnya? Karena dimakan oleh bumi. Nah, cuma saya kata kuncinya lupa ya. Coba saya ulangi lagi. Nah ini, karena adalah Nabi idza arada ayyataghawwat, apabila ingin BAB, insyaqqatil ard, maka bumi itu akan terbelah. Fabtala'at, lalu bumi akan menelan ghaitahu, apa, kotoran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa baulahu, dan kencingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fahat, dan semerbak, lidzalika raihatun thayyibah, bau yang sangat wangi, sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini ada nomor satu, lihat di bawah di footnote ya. Ternyata ini kata Imam Baihaqi, ini hadis riwayat Aisyah, wa innahu maudhu', tapi hadis ini derajatnya hadis yang palsu. Dan ini populer di majelis-majelis, terutama saudara-saudara kita di kalangan Nahdiyin yang mereka memang sangat sering membahas tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sangat populer. Sayangnya mereka kurang perhatian derajat-derajat hadis. Nah, ini kata Imam Baihaqi, hadisnya palsu, dan saya belum menemukan hadis yang sahih dalam bab ini. Karena itu mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga dan kita bisa tanya kepada beliau masalah ini. Benarkah apa? Amin ya rabbal alamin. Benarkah hadis tersebut? Faedah berikutnya. Dalam hadis ini hanya dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tetapi dalam hadis yang lain ada tambahan bismillahi, baru kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan hadisnya juga sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya kana adalah Nabi idza dakhalal kanif, kalau ingin masuk kamar kecil mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka yang paling lengkap adalah pakai bismillah, ini lebih utama. Tapi seandainya Allahumma saja gimana? Sudah cukup. Seandainya bismillah saja,
juga sudah cukup, tapi dua-duanya lebih baik. Kita lanjutkan hadis 17. Wa anhu, dan darinya, dari siapa berarti? Dari Anas. Qala, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a, masuk ke kamar kecil, fa ahmilu, maka membawa ana, saya, wa gulamun, dan anak kecil, nahwi, seperti saya, idawatan, satu ember kecil, mimma'in, dari air, wa anazatan, dan tongkat, fayastanji, maka beliau istinja, bil ma'i, dengan air. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam istinjanya dengan air. Adapun rata-rata orang Arab istinjanya dengan batu. Nah, maka Rasulullah menyelisih adatnya orang-orang Arab ini karena dengan air lebih utama. Waktu itu yang istinja dengan air biasanya orang-orang Yahudi, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sukanya istinja dengan air, tapi dengan batu boleh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan ahmilu ana, ya. Ini Anas membantu Nabi SAW untuk menyelesaikan hajatnya. Jadi dibantu dibawakan airnya. Karena zaman dulu tidak punya kamar kecil di dalam rumah, sehingga kalau mau buang hajat itu harus keluar rumah ke padang pasir atau ke tempat yang agak sepi. Nah, dibawakan airnya itu. Maka membantu orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim, para kiai, ini adalah sesuatu yang baik, ya, khidmat terhadap para ulama. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW selain dibawakan air juga dibawakan tongkat. Nah, tongkat ini fungsinya untuk apa? Ini para ulama menjelaskan fungsinya tongkat pada saat dibawakan Anas itu ada beberapa fungsi. Yang pertama, untuk membawa ember tersebut, karena ini yang bawa dua orang. Jadi ini tongkatnya, embernya ditaruh tengah gambarannya, ya. Nah, kemudian dipegang oleh orang depan sama belakang. Maka ini disebutkan ana wa gulam, saya dan seorang anak kecil seperti saya. Seperti saya maksudnya seusia dengan saya. Ya, Anas sekitar antara 10 sampai 20 tahun karena dia melayani Nabi selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, fungsi dari tongkat itu adalah untuk menutup diri pada saat buang hajat. Karena buang hajatnya di tempat yang terbuka, di padang pasir misalnya. Nah, tongkat bisa ditancapkan, habis itu kain ditaruhkan di atasnya, sehingga orang bisa bersembunyi di bawah apa? Kain tersebut. Ya. Ini kain, nah, kemudian dipegang begini, nah, bisa sambil apa? Buang hajat. Kemudian fungsi yang ketiga, tongkat ini adalah untuk sutrah salat. Karena Rasulullah biasanya setelah buang hajat itu beliau berwudu, dan biasanya kalau berwudu beliau kemudian salat. Itulah yang disebut sebagai salat sunnah syukrul wudu. Nah, maka ada tiga fungsi dari tongkat ini minimal. Apakah ada fungsi yang lain? Ya bisa Anda cari fungsinya. Misalnya barangkali ada ular di padang pasir untuk memukul dengan tongkat tersebut, dan manfaat-manfaat yang lain. Yang jelas tongkat itu manfaatnya banyak sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Musa membawa tongkat dengan tangan kanannya, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang kamu bawa?" Nah, maka beliau mengatakan, "Qala hiya 'asai." Ini adalah tongkat saya bertekanan dengannya dan saya ngepiok daun dengannya untuk memberikan makan bagi kambing-kambing saya, dan saya memiliki ma'aribu ukhra, manfaat-manfaat yang lain atau hajat-hajat yang lain dengan tongkat tersebut. Ini surat Thaha ayat 18. Hadis 18. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza apabila istijmar ahadukum, salah satu kalian, falyastajmir, maka hendaklah istijmar witron, secara ganjil." Istijmar itu adalah nama lain dari istinja. Bedanya apa? Kalau istinja itu secara umum dengan air dan juga dengan selain air. Kalau istijmar itu adalah istinja dengan selain air. Dengan batu itu disebut istijmar. Dengan tisu itu disebut istijmar. Dengan daun itu disebut istijmar. Nah, istinja ini namanya banyak. Orang Arab menyebutnya juga istitabah. Orang Arab menyebutnya juga dengan tamassuh. Orang Arab menyebutnya juga dengan intiqasul ma.
Jadi 4 apa Pak? Istinja, istitobah, tamassuh, intiqasul ma. Tambah satu lagi istijmar tapi dengan selain air. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita istinja dengan selain air, maka hendaklah dengan bilangan witir. Bilangan witir ini minimalnya adalah 3, tidak boleh kurang. Karena Rasulullah pernah istinja dengan batu, beliau minta dibawakan 3 batu. Kemudian ketika dibawakan 2 batu, ternyata satunya ini adalah tai yang sudah mengeras, beliau lempar. Ini tai nggak bisa untuk istinja. Akhirnya dibawakan 1 batu lagi. Nah, berarti minimalnya 3. Kalau dengan 3 batu sudah bersih, maka sudah tidak harus menambah lagi. Kalau belum bersih, harus nambah 1 lagi. 4 batu sudah bersih, sudah cukup. Tapi seandainya kita tambah menjadi 5, maka sunnah, karena di sini dikatakan witron, ganjil. Jadi 3 itu wajib, 4 itu wajib kalau belum bersih. Kemudian 5 itu sunnah meskipun 4 sudah bersih. Kemudian istijmar ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang populer adalah yang saya sebutkan tadi, istinja dengan selain air. Diambil dari kata-kata jamroh atau jumroh. Orang haji melempar apa? Jumroh. Jumroh itu batu kecil. Nah, maka istijmar disebut istijmar karena zaman dulu orang-orang Arab mereka istinjanya dengan batu kecil. Nah, dioleskan gitu. Maka diambil dari kata-kata jumroh. Ada lagi yang menafsirkan istijmar itu adalah memberikan uap wangi kepada baju kita atau kepada mayit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ajmartumul mayyit," kalau kalian itu menguapi mayit, fa ajmiruhu thalathan, maka uapilah dia 3 kali. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi kayu gaharu dibakar kan wangi, Pak. Nah, kemudian ditaruh di tempat yang biasa disebut dupa itu. Nah, itu ketika ada mayit sudah dikafani, kemudian supaya baunya wangi, nah itu dibawakan dupa itu, kemudian dibakar kemenyan atau apa namanya kayu gaharu di situ, kemudian dikelilingkan pada mayit supaya mayitnya berbau wangi. Nah, ini diulang 3 kali, 1, 2, 3. Ini tafsiran yang kedua untuk kata-kata istajmara. Maka boleh diartikan istijmar yang merupakan istinja, boleh diartikan ijmarul mayyit, yaitu menguapi mayit tadi. Hadis 19. Wa an Abi Qatadah, namanya adalah Al-Harits ibni Rib'iyyin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yumsikanna, betul-betul janganlah memegang ahadukum, masing-masing kalian, dzakarahu, dzakarnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wa huwa, dalam keadaan dia itu yabulu, kencing, wala yatamassah, dan janganlah dia istinja, minal khala'i, dari buang air, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wala yatamassah, wala yatanaffas, dan janganlah dia bernafas, fil ina'i, pada wadah, yaitu wadah makan atau wadah minum. Hadis ini berisi 3 hal, semuanya berkaitan dengan adab-adab, tidak berkaitan dengan ibadat. Nah, ada kaidah para ulama mengatakan an-nahyu fil adabi lil karahati, larangan dalam bab adab itu untuk makruh saja. Nah, kalau kita pakai kaidah ini, berarti memegang zakar dengan tangan kanan ketika kencing hukumnya apa? Makruh, tidak sampai haram, karena ini bab adab. Istinja dengan tangan kanan sama, makruh, tidak sampai haram, karena bab adab. Bernafas ketika minum atau makan sama juga, tidak sampai haram, karena ini bab adab. Tapi tidak disepakati oleh para ulama. Sebagian kecil ulama berpendapat hukum asal larangan adalah haram, berarti ini semuanya haram. Ini berarti kaidah yang lain, Pak. Kaidah yang lain berbunyi al aslu fin nahyi lit tahrimi. Hukum asal larangan itu adalah menunjukkan haram. Nah, maka ada yang cenderung kepada kaidah yang pertama, ada yang cenderung kepada kaidah yang kedua.
Kalau cenderung pada kaidah yang pertama berarti makruh, cenderung pada kaidah yang kedua berarti haram. Tapi ringkasnya gini, ketika Rasulullah melarang, mari kita taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih susahnya meninggalkan larangan-larangan ini? Dilarang pegang zakar dengan tangan kanan pada saat kencing, ya sudah, pakai tangan kiri saja. Dan ini kata-kata wahwa yabul pada saat kencing ini adalah keterangan yang mengikat. Artinya kalau bukan pas kencing maka tidak dilarang. Misalnya ngasih salap, ya. Gimana itu? Boleh nggak pakai tangan kanan? Ya boleh pakai tangan kanan, boleh pakai tangan kiri. Tetap lebih utama pakai tangan kiri karena berkaitan dengan apa? Kekotoran. Tapi bedanya kasih salap dengan kencing adalah salap tidak najis, adapun kencing najis. Maka dilarangnya kita pegang zakar dengan tangan kanan karena supaya tangan kita tidak terkena najis. Kemudian jangan istinja dengan tangan kanan, sama juga supaya tangan kanan kita tidak terkena najis karena tangan kita untuk makan, untuk salaman dan sebagainya. Kemudian tidak boleh bernafas pada saat kita minum atau pada saat kita makan karena nafas yang kita keluarkan ini mengandung kotoran atau karbon, ya, sehingga akan mengotori makanan atau minuman yang kita tiup. Rasulullah SAW punya kebiasaan kalau minum itu bernafas 3 kali. Tanaffasa fil ina'i salasan. Tapi bernafasnya tidak di dalam wadah, tapi di luar. Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Kalau seseorang minum jangan bernafas di dalam wadah, nggak boleh. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syariba, apabila minum, tanaffasa fil ina'i thalathan, beliau bernafas di luar wadah 3 kali. Yusammi inda kulli nafas, setiap nafas membaca bismillah, wa yashkuru fi akhirihin, kemudian membaca alhamdulillah di akhirnya. Nah, jadi minum bismillah, kemudian dilepas, bernafas. Bismillah, dilepas, bernafas. Jadi nafasnya pas dilepas itu, Pak. Nah, di sini disebutkan bersyukurnya, bertahmidnya cuma di akhir. Tapi kata guru kami Syekh Walid, yang sahih itu adalah bernafasnya apa? Tahmidnya juga 3 kali. Jadi bismillahnya 3 kali, kemudian tahmidnya juga 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau kita lakukan, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah kita lakukan sunnah-sunnah Nabi, terutama pada hari-hari ini adalah hari-hari di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lakukan sunnah Nabi, pasti pahalanya besar. Sampai di sini sudah selesai bab yang pertama. Tentang apa ini bab yang pertama? Tentang istitabah atau istinja. Nah, sekarang kita lanjutkan bab berikutnya, babul wudu, bab tentang wudu. Wudu dari sisi bahasa artinya adalah nadhafah, bersih. Maka berwudu disebut wudu itu karena berwudu sama dengan membersihkan anggota tubuh kita. Dan berwudu ini membersihkan 2, membersihkan zahir sama membersihkan batin. Zahir kita bersih karena diusap dengan, dibasuh dengan air wudu. Batin kita bersih karena kita suci dari hadas. Hadas itu kan tidak tampak, ya. Nah, tapi batin kita menjadi suci dengan sebab kita tidak punya hadas. Maka orang berwudu ini mensucikan 2, zahirnya dan batinnya. Malaikat menyukai orang yang punya wudu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyukai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min." Dan tidak akan bisa menjaga wudu kecuali orang beriman. Menjaga wudu maksudnya setiap batal wudu, setiap batal wudu, setiap batal wudu. Ini amalan berat, Pak. Sehingga kalau panjenengan bisa melakukan, nah itu dijamin berarti mukmin. Karena orang beriman itu amal-amal yang berat pun dia lakukan karena imannya yang kuat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi ini tidak wajib, ya, menjaga wudu ini tidak wajib. Malaikat menyukai orang yang berwudu. Apa dalilnya? Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahiran," siapa yang bermalam dalam keadaan bersuci, bata ma'ahu malak, maka malaikat
bermalam bersama dia fi syi'arihi, pada baju dalamnya. Baju dalam maksudnya yang menempel di kulit kita. Ini gamis yang saya pakai ini namanya dithar karena baju luar. Kaos yang saya pakai ini namanya syi'ar karena menempel pada kulit. Nah, malaikat berada di situ, di syi'ar. Setiap kali bangun maka malaikat itu mendoakan, ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia bermalam dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka disunnahkan kita sebelum tidur berwudu dulu. Bahkan ketika kita junub dan kita malas untuk langsung mandi, tetap disunahkan untuk berwudu. Padahal wudu tidak menghilangkan junub. Maka ibu-ibu yang haid juga begitu. Yang biasanya sebelum tidur wudu, nah ini kondisinya haid gimana? Silahkan tetap wudu. Karena meskipun haid tidak hilang dengan wudu, tetapi bisa meringankan. Ya, bisa apa? Meringankan. Kita baca hadis 20 an Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu, tiada lain amal-amal itu binniyati, dengan niat-niat. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain likulli imri'in, untuk setiap orang manawa, apa yang dia niatkan. Faman kanat, maka barang siapa yang adalah hijratuhu, hijrahnya ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya, adapun orang yang hijrahnya untuk dunia, yusibuha, yang dia akan mendapatkannya, aw imra'atin, atau karena perempuan, yatazawwajuha, yang dia ingin menikahinya, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu ila ma hajara ilaih, kepada sesuatu yang dia hijrah kepadanya. Hadis tentang niat ini dimasukkan dalam bab wudu. Maksudnya apa? Maksudnya wudu tanpa niat tidak sah. Jadi niat itu adalah penyebab sahnya wudu. Dalilnya ini, innama, sesungguhnya tiada lain, al-a'malu, sahnya amalan ibadah itu bin niyati, dengan niat. Amal ibadah Pak ya. Kalau amal muamalah maka tidak perlu niat. Maksudnya tidak wajib niat. Misalnya kita makan, apakah harus diniatkan ini makan? Enggak kan? Orang lapar pasti makan. Kalau dia niatkan untuk ibadah, dapat pahala. Saya makan supaya saya kuat untuk ibadah. Saya makan supaya saya kuat untuk kataman ini 3 juz hari ini, karena ini hari-hari mulia misalnya. Nah, maka dapat pahala karena niat yang mulia tersebut. Tapi makan ini bukan termasuk ibadah, sehingga tidak harus ada niat padanya. Kemudian kalimat ini, wa innama likulli imri'in ma nawa, ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ini kalimat baru ataukah ini kalimat penguat? Kalau ini penguat, berarti maknanya sama dengan innamal a'malu binniyat. Kemudian diulang lagi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Diulang dengan kalimat yang berbeda tapi maknanya sama. Seperti ini disebut dalam bahasa Arab takkid. Disebut apa? Takkid. Ini penguatan. Diulang 2 kali. Seperti misalnya surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Diulang lagi, la a'budu ma ta'budun. Ini 2 kali. Pendapat yang kedua mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini bukan takkid. Ini kalimat baru yang maknanya juga baru. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau Anda niat sholat sunnah 2 rakaat, berarti dapat sholat sunnah. Kalau niatnya sholat wajib, berarti dapat sholat wajib. Kalau niatnya sholat duha, berarti dapat sholat duha. Niatnya syukrul wudu, dapat syukrul wudu. Maka wa innama likulli imri'in ma nawa, ini sekaligus menunjukkan bolehnya kita mendobel niat. Niat puasa hari Senin, ini tadi Senin ya. Niatnya apa? Puasa hari Senin, juga puasa awal Dzulhijjah. Nah, berarti dapat 2 nih. Karena ada namanya puasa awal Dzulhijjah. Meskipun saya jujur, hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Karena adalah Nabi SAW yasumu, biasanya puasa tis'a Dzulhijjah, 9 hari pada awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Syekh Albani dhaif, demikian juga didhaifkan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, tapi saya jujur ada juga yang mensahihkannya.
Nah, seandainya kita ngikuti yang mensahihkan, berarti niatnya apa ini? Nah, niatnya dua, puasa Senin sama puasa awal Dzulhijjah, dapat pahala dua. Karena itu saya mendengar guru saya mengatakan, at-ta'sis aula minat ta'kid. Taksis itu lebih diutamakan daripada takkid. Taksis itu apa? Taksis itu kalimat baru tapi maknanya baru. Innamal a'malu binniyat, ini tentang sah atau tidaknya amal. Wa innamal likulli imrin ma nawa, ini masalah yang lain. Nah, itu namanya taksis. Tapi kalau kalimat kedua maknanya sama dengan kalimat yang pertama, namanya takkid. Nah, lebih utama dipahami taksis atau takkid. Ini kaidahnya. Taksis lebih utama daripada takkid. Nah, maka ringkasnya, silahkan panjenengan kalau beramal itu niatnya didobel-dobel. Guru kami Syekh Syuhri mengatakan, kalau kamu baca Quran niatnya jangan cuma satu, tapi niatkan yang banyak. Niatkan untuk membaca Quran, niatkan untuk mengulangi hafalan Quran karena kamu hafal Quran. Niatkan untuk meruqyah orang yang sakit. Di rumah kita ada orang yang sakit, anak kita misalnya. Nah, baca Quran dekat sama anak kita. Niatnya sekaligus baca sekaligus meruqyah. Atau kita yang sakit, ya sudah, kita meruqyah diri kita sendiri. Nah, jadi niatnya minimal 3, Pak, ya. Baca Quran, mengulang hafalan karena mengulang hafalan juga diperintah oleh Nabi, kemudian meruqyah. Nah, pahalanya juga 3. Dan ini tolong dibiasakan, meruqyah dengan Al-Quran. Alaikum bisyifa'ain, selalulah kalian itu menggunakan 2 pengobatan, yaitu Al-Quran dan satu lagi apa? Madu, ya. Alaikum bisyifa'ain, selalulah menggunakan 2 pengobatan, al-asal, madu, wal Quran, dan Quran. Tapi ini bukan sabda Nabi, ini perkataan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, kamu kalau berobat, maka berobatlah dengan 2 ini, madu sama Quran. Kita gabungkan juga bisa. Ini madu, kita bacain Al-Fatihah, kita minum. Nah, maka ini berarti 2 pengobatan dalam 1 pengobatan. Alaikum, selalulah, berarti sering-sering, sering-sering mengobati diri dengan Al-Quran. Kemudian di sini Rasulullah memerinci apa contohnya orang itu mendapatkan sesuai niatnya. Ada orang yang hijrah karena Allah dan Rasul, karena taat kepada Allah dan Rasul, maka berarti hijrahnya kepada Allah dan Rasul alias dapat ridha Allah dan ridha Rasul. Tapi ada orang yang hijrahnya karena dunia atau karena seorang wanita, berarti hijrahnya cuma mendapatkan apa yang dia inginkan, nggak dapat pahala. Kok bisa sama-sama hijrah tapi satu dapat pahala, satu nggak dapat? Karena niatannya berbeda. Saya kasih gambaran paling gampang. Setiap malam kita pasti nutup pintu. Nah, itu ada yang dapat pahala, ada yang tidak. Kenapa engkau menutup pintu? Ini kebiasaan saya. Orang kampung seperti ini ya semuanya begitu. Pasti malam menutup pintu rumahnya supaya maling nggak masuk. Nah, udah, itu berarti adat, nggak ada pahala. Tapi kalau niatan kita adalah menutup pintu karena diperintah oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, kalau tidur matikan api, kunci pintu, tutupi air minum dan sejenisnya itu. Nah, maka kalau kita niatkan perintah Nabi kita lakukan, kita mendapatkan pahala. Karena itu para ulama mengatakan al-fariq, pemisah bainal adah, antara adah wal ibadah dengan ibadah adalah an-niyah, niat. Al-fariq, pembeda bainal adah wal ibadah, an-niyah. Niatnya apa? Niatnya untuk adat kebiasaan, ya sudah, dapatnya adat, nggak dapat apa-apa. Kalau niatnya ibadah, yaitu taat kepada Nabi SAW, maka dapat pahala. Karena itu tolong ketika ngunci pintu itu dihadirkan niat. Jangan hanya adat. Wes ini sudah otomatis saya, pokoknya jam 9 itu saya kunci pintu. Nah, otomatis itu nggak ada pahala, Pak. Dimunculkan niat. Makanya Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu, beliau pertama kali menulis bab tentang niat wa ihdarin niat. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Dihadirkan itu berarti dimunculkan. Ini memang perlu latihan, Pak. Kalau tidak dimunculkan nggak muncul.
Misalkan kita makan, kan biasanya tanpa niat lagi. Kalau dibiasakan ada niat akan muncul niat. Maka sebelum makan mikir sih, gopo ya gitu. Supaya nanti salatnya bisa tenang karena sudah sudah kenyang. Maka seperti ini ada niatan yang baik, ini menghadirkan seperti ini disarankan. Makanya panjenengan jangan heran kalau ada seorang kiai dari Jawa Timur namanya Mbah Abdul Fadl dari Senori. Beliau itu setiap hari kasih istrinya beras untuk dimasak hari itu. Perlunya satu piring, dikasih satu piring, satu gelas beras ini dimasak hari ini. Besok lagi dia ambil satu gelas lagi ini untuk dimasak hari ini. Beliau ditanya, kenapa nggak langsung dikasih langsung satu bakul saja? Ya. Beliau katakan ini supaya membiasakan diri menghadirkan niat. Saya sebagai kepala keluarga diwajibkan kasih nafkah. Saya kasihkan setiap hari. Saya niatkan ini melakukan kewajiban, melakukan kewajiban, melakukan kewajiban. Ada nggak zaman sekarang orang seperti itu, Pak? Bukan niatan ya? Nggak ada. Ya. Termasuk saya juga nggak melakukan begitu. Tapi menurut saya itu adalah satu sikap yang bagus karena melatih diri untuk menghadirkan niat. Nah, maka maksud saya adalah gini. Mari kita biasakan diri kita, apapun itu dihadirkan niat yang baik di dalam hati kita. Kita ambil beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, Amirul Mukminin ini adalah julukan yang pertama kali disematkan kepada Sayyidina Umar. Karena sebelum Sayyidina Umar itu julukannya adalah Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar, julukannya Khalifah Rasulullah. Diganti Sayyidina Umar, julukannya Khalifah Rasulullah. Penggantinya pengganti Rasulullah. Ini seandainya tidak diganti Amirul Mukminin, ini sekarang khalifah diulang berapa kali, Pak? Khalifati kesuwen. Nah, maka kemudian diganti dengan julukan Amirul Mukminin, kepalanya kaum mukminin. Kemudian tadi ketika saya membaca Umar bin Khattab, saya mengatakan radhiyallahu anhu, bukan anhuma, karena Khattab ini orang kafir. Taunya kalau Khattab orang kafir, perkataan Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar mengatakan bahwasanya bapakmu masuk Islam itu lebih saya sukai daripada bapakku yang masuk Islam. Kenapa? Karena kamu kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking cintanya Sayyidina Umar kepada Nabi, itu sampai kalau ada kerabat Nabi bapaknya masuk Islam, itu Sayyidina Umar lebih senang daripada yang masuk Islam adalah bapaknya sendiri. Mendahulukan kerabat Nabi daripada kerabatnya sendiri. Masya Allah. Nah, dari situ kita ketahui bahwa berarti Khattab itu adalah orang kafir, tidak masuk Islam. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua kondisinya. Kondisi pertama, orang yang baik hijrahnya ikhlas karena Allah dan Rasul. Kondisi yang kedua, orang yang tidak baik hijrahnya hanya sekedar untuk dunia. Lah ini kondisi yang pertama ini, yang baik ini sengaja saya kasih tanda dua kurung. Kenapa? Karena Imam Bukhari tidak menyebutkan kalimat ini dalam kitab sahihnya. Ini dihapus oleh Imam Bukhari. Jadi tiba-tiba hadisnya langsung diringkas. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya. Langsung gitu, Pak. Nah, maka para ulama membahas kenapa Imam Bukhari menghapus kalimat ini. Apakah kalimat ini dhaif menurut beliau? Tidak dhaif. Tapi beliau menghindari tazkiyatun nufus, menganggap dirinya suci. Karena beliau khawatir kalau beliau menulis kalimat lengkap ini seolah-olah beliau mengatakan saya ini ngajar atau nulis kitab ini sudah ikhlas karena Allah. Nah, supaya nggak muncul kayak begitu, kalimatnya kemudian apa? Dihapus. Jadi sama sekali Imam Bukhari tidak mendhaifkan kalimat ini, tapi sengaja dihapuskan untuk menjaga hati supaya hatinya tidak kotor, menganggap dirinya sudah suci dan sudah ikhlas betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah terakhir. Dalam hadis ini disebutkan kalau orang hijrahnya karena wanita yang akan dia nikahi, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, di sini ada cerita. Namanya adalah Muhajir Ummi Qais. Orang yang hijrah karena memburu Ummi Qais, ini seorang wanita yang akan dia nikahi. Ternyata dia hijrah ke Madinah, akhirnya si laki-laki ini ikut hijrah ke Madinah.
Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitab Mu'jam Kabir. Tetapi cerita tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan hadis ini. Jadi maksudnya hadis ini bukan Nabi menyindir Muhajir Ummi Qais, bukan. Ada kasus orang hijrah gara-gara memburu Ummi Qais. Terus ada kasus Rasulullah menyampaikan hadis ini, enggak berkaitan. Jadi kejadiannya kejadian yang berbeda. Mungkin ini tahun awal, tahun akhir, berbeda, enggak ada kaitannya. Maka jangan dikait-kaitkan. Tetapi bahwasanya perbuatan Ummi Qais ini adalah termasuk hadis ini sudah jelas. Kita lanjutkan hadis berikutnya 21. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jika nahaitukum, aku melarang kalian an syai'in, dari sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhilah dia. Wa idza, dan jika amartukum, saya memerintahkan kalian, bi amrin, dengan satu perkara, fa'tu minhu, maka lakukanlah darinya, mastata'tum, semampu kalian." Hadis ini menunjukkan wajibnya kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjamin kita kalau taat kepada Nabi maka kita akan mendapatkan hidayah. Di dalam Al-Quran nanti silahkan dilihat pada surat An-Nur ayat 54. Wa in tuti'uhu, dan jika kalian mentaati Nabi, tahtadu, kalian pasti dapat hidayah. An-Nur ayat 54. Nah, ini perlu dijadikan konsep hidup, Pak. Jadi segala perbuatan kita dalam hidup ini, mari kita taati Rasulullah SAW. Pasti akan dapat hidayah. Rasulullah suruh untuk kita korban Idul Adha. Mampu tidak? Mampu. Udah lakukan. Nggak usah mengatakan ini kan cuma sunnah. Nggak usah lah. Ya. Nggak begitu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Tapi kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Rasulullah katakan, kalau saya larang, jauhi. Kalau saya perintah, lakukan semampunya. Berarti perintahnya lebih dahsyat yang bagian larangan. Larangan, jauhi. Kalau perintah, maka lakukan semampunya. Karena itu jumhur ulama berpendapat, kalau kita masuk ke masjid habis subuh, itu tidak ada tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kita dilarang sholat habis subuh. Adapun kita disuruh untuk sholat dulu sebelum duduk di masjid, ini berarti bertentangan. Satunya larangan, satunya perintah. Perintah untuk sholat sebelum duduk ada, larangan sholat setelah subuh ada, dimenangkan yang larangan berdasarkan hadis ini. Larangan itu lebih dahsyat daripada perintah. Nah, ini tiga madhab mengatakan seperti itu. Masuk masjid habis subuh nggak ada tahiyatul masjid. Menyelisih mereka madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan masuk masjid habis subuh tetap disyariatkan tahiyatul masjid. Masing-masing punya dalil. Inilah yang dalilnya jumhur hadis ini, larangan lebih dahsyat daripada perintah. Nah, maka silahkan, panjenengan mau sholat tahiyatul masjid silahkan, tidak juga silahkan. Kalau saya karena sudah biasa sejak dulu masuk masjid habis subuh tetap tahiyatul masjid, ya saya tahiyatul masjid. Karena saya dulu ngertinya ya madhab Syafi'i dulu ya. Setelah belajar lama-lama jadi tahu, oh ternyata malah madhab jumhur tidak seperti itu. Ya, tapi sudah jadi kebiasaan. Tapi nggak ada masalah karena sama-sama ada dalilnya dan saya mengetahui apa dalilnya madhab Syafi'i. Kemudian perhatikan kalimat ini, fajtanibuhu, jauhilah dia. Ini bahasa Arab yang fasih seperti ini. Saya dengar beberapa orang Jawa mengatakan ijtanibu minhu, ya. Ijtanibu, menjauhlah, minhu, darinya. Nah, ini ungkapan seperti ini saya belum temukan dalam Quran maupun dalam hadis. Maka menurut saya tidak usah membuat bahasa baru, tapi kita ikut bahasa Quran hadis saja. Tidak usah pakai min, ya. Ini kata-kata min ini tambahannya ini karena bahasa kita, bahasa Jawa diarabkan, menjauhlah darinya, akhirnya muncul min, ya. Tapi sebenarnya sudah cukup langsung fajtanibuhu. Ya ini sebenarnya nggak begitu penting ya. Ini bahasa Arab fasih maupun tidak, kan tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa kan ya. Tapi alangkah bagusnya kalau Anda itu seorang ustadz, bahasanya yang fasih.
Karena kalau ustadz bahasanya tidak fasih, berarti menunjukkan apa? Keilmuannya agak rendah. Nah, maka fasihlah dalam berbahasa dengan cara melihat bahasanya Quran maupun bahasanya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi mengatakan, kalau saya perintahkan sesuatu, lakukan semampu kalian. Contohnya dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang sholat tidak bisa dengan berdiri, maka disuruh dengan duduk. Sholli qa'iman, salatlah berdiri. Fa illam tastati', kalau tidak mampu, fa qa'idan, duduk. Fa illam tastati', kalau tidak mampu, fa 'ala janbin, berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini contoh mastata'tum, semampu kita. Korban itu lebih utama, yang lebih mahal. Misalkan sapi urunan 6.500.000, nah itu yang paling mahal yang saya lihat di Masjid Mujahidin Manang. Tapi saya punya hanya 800.000 misalnya, nggak apa-apa korban 800.000, karena Rasulullah membolehkan kita korban dengan kambing jaza'ah. Innal jaza'ata minadh-dha'ni yufi mimma yufi minhu tsani. Sesungguhnya domba jaza'ah usia 6 bulan itu sudah sempurna seperti sempurnanya ats-tsani minal ma'as, kambing Jawa yang sudah poel, yang usia 1 tahun itu. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka khusus untuk domba itu setengahnya usia sudah cukup. Mestinya setahun, ini baru 6 bulan, sudah cukup, sah. Domba jaza'ah betina pasti murah, Pak. Bahkan saya dapat informasi katanya loh ya, saya belum pernah ngecek nih. Domba itu kalau betina, maka hari raya maupun bukan hari raya harganya enggak naik. Kalaupun naik, naiknya dikit. Kalau yang jantan, maka pas hari raya Idul Adha naiknya pesat. Kenapa? Banyak diminati. Tapi kalau betina tidak. Nah, maka saya ulangi lagi, kalau kita mampu untuk berkorban, maka berkorbanlah, meskipun sebagaimana sabda Nabi, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semampu kalian. Tidak usah banyak mengatakan ini kan sunnah aja. Sunnah itu enggak wajib. Enggak begitu. Cara sahabat dalam mengamalkan hadis Nabi atau amalan Islam ini tidak seperti itu. Mereka melakukan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kita pelajari, betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum.